Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahel Aprilia, NIM channel Dana 18037 dari kelas perpajakan F. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pajak investasi pada entitas anak dan properti investasi. Yaitu yang pertama ada investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi SAK Etap mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan, keuangan, dan operasional strategik atau suatu entitas, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Yang kedua ada entitas anak. SAK Etap mendefinisikan entitas anak sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian. Selanjutnya ada metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investasi dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Secara akuntansi, metode biaya harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak suara pada perusahaan lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepemilikan kurang dari 20%. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akuntan investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Untuk investasi dalam perusahaan asosiasi diatur dalam PSAK nomor 15 tentang akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. Metode ekuitas harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak suara pada perusahaan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan 20% atau lebih. Selanjutnya ada properti investasi. Properti investasi adalah properti tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau les melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai properti investasi harus memenuhi kedua kriteria berikut. Yang pertama, tujuan penggunaan, rental dan atau kenaikan nilai, jenis kepemilikan dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Selanjutnya ada contoh properti investasi adalah tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka tanah tersebut diakui sebagai tanah yang kegiatan usaha sehari-hari, maka tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti
Sekian dari saya Rahel Aprilia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.